Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia Membenarkan. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Galatia 3 ayat 8. Orang Kristen pada umumnya dengan sederhana akan mengatakan proses keselamatan adalah sebagai berikut: meyakini diri yang telah berdosa, mengakui dosa, mendapatkan pengampunan, pembenaran, penyucian, dan satu waktu akan dimuliakan. Namun pertanyaannya, bagaimana proses itu dimulai? Apakah pembenaran dari Tuhan itu atas kebaikan yang telah dibuat oleh manusia? Bagaimana seorang dapat menyadari bahwa dia adalah seorang berdosa? Seseorang akan menyadari dirinya adalah berdosa oleh karena jamahan kasih karunia Allah, bukan oleh karena kebaikan manusia. Dengan demikian, pembenaran merupakan sesuatu yang berada dalam pikiran Allah dari zaman kekekalan, sebab Dia tidak mau menyerahkan manusia ke dalam tawanan setan. Adalah hanya dengan hubungan dan penerimaan dari orang berdosa kepada pembenaran yang tersedia seorang bisa mendapatkan manfaat dari pembenaran Allah. Selected Messages buku 1 halaman 390 menyebutkan sebagai berikut. Banyak yang bingung tentang apa yang merupakan langkah pertama dalam pekerjaan keselamatan. Pertobatan dianggap sebagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang berdosa untuk dirinya sendiri agar ia dapat datang kepada Kristus. Mereka berpikir bahwa orang berdosa harus menyediakan dirinya suatu kebugaran untuk memperoleh berkat rahmat Allah. Tetapi meskipun benar bahwa pertobatan harus mendahului pengampunan, karena hanya hati yang hancur dan menyesal yang diterima oleh Allah. Namun orang berdosa tidak dapat membawa dirinya sendiri kepada pertobatan atau mempersiapkan dirinya untuk datang kepada Kristus. Kecuali orang berdosa bertobat, dia tidak bisa diampuni. Tetapi pertanyaan yang harus diputuskan adalah, apakah pertobatan adalah pekerjaan orang berdosa atau karunia Kristus? Haruskah orang berdosa menunggu sampai dia dipenuhi dengan penyesalan atas dosanya sebelum dia dapat datang kepada Kristus? Langkah pertama kepada Kristus diambil melalui dorongan Roh Allah. Ketika manusia menanggapi kepada dorongan ini, maka ia akan maju ke arah Kristus agar ia dapat bertobat. Dengan kasih karunia yang demikian besar, Roh Kudus selalu coba menuntun kita agar kita dapat menyadari akan diri yang berdosa dan merindukan pengampunan kepada Tuhan. Roh Tuhan juga yang menyebabkan kita dapat memohonkan pengampunan dan memberikan kekuatan untuk bertobat dan memulai suatu kehidupan yang baru. Kasih karunia Allah memegang inisiatif untuk setiap langkah keselamatan manusia. Kiranya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia tersebut dan siap berjalan dengan Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati.